Energi panas bumi memang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Tenaga panas bumi Indonesia akan mengalahkan produsen tenaga listrik panas bumi terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat. Ya, tetapi namanya juga harta karun ya, butuh usaha keras. Limpahnya sumber daya panas bumi ini, Energi panas bumi memang memiliki Penghasil potensi listrik besar tenaga Bumi kita tak hanya menyimpan rahasia di dalamnya. Bumi yang gelap, panas, dan penuh misteri, tersimpan energi yang menjadi harapan. Geothermal. Sebuah kekuatan alam yang terpendam, menunggu untuk dimanfaatkan, namun seringkali terabaikan dalam arus perbincangan energi. Di tengah krisis iklim dan pencarian energi hijau, geothermal muncul sebagai bisikan yang harus disediakan. Ini bukan hanya tentang solusi panas bumi, ini tentang solusi dari masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas topik yaitu tentang geothermal energy yang emang akhir-akhir ini isinya ini tentang hangat dibicarakan di halayak banyak orang seperti itu. Lalu di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, yaitu Peri Perdana dengan NIM 1232382. Saya sendiri yaitu Yemi Manadin dengan NIM 123233072. Dan saya Lia Farhani Asri dengan NIM 123-23065. Dan saya Ridwan Sutoromukti 123-23000. Sebelum berangkat ke pembahasan, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, kita di sini punya banyak sekali pembahasan tentang geothermal energi. Maka dari itu, mari kita simak yuk. Yuk. Nah, gambaran-gambaran yang akan kelompok kami bahas yaitu adalah apa sih energi geothermal itu sendiri? Yang kedua, proses dan pembentukan energi geothermal itu bagaimana? Kemudian, konveksi energi geothermal itu seperti apa? Dan selanjutnya adalah dampak bagi lingkungan geothermal itu bagaimana? Kemudian, bagaimana sih kita mengeksplorasi energi geothermal itu sendiri? Dan yang terakhir adalah tahap untuk mengembangkan energi geothermal di Indonesia. Energi panas bumi atau geothermal energy adalah energi yang terdapat dan terbentuk di dalam perut bumi. Nah, geothermal sendiri terbentuk oleh aktivitas tektonik yang ada di dalam kerak bumi. Nah, magma pada lapisan yang di bawahnya ini akan memberikan peningkatan temperatur pada lapisan yang di atasnya, sehingga ketika lapisan ini bertemu dengan air akan menjadi uap yang memiliki tekanan tinggi, yang dimana energi potensial ini lebih dikenal dengan sebutan energi panas bumi atau geothermal energy. Oh iya, selanjutnya ada eksplorasi geothermal. Apa sih eksplorasi geothermal itu? Eksplorasi geothermal merupakan eksplorasi yang dilakukan di bawah permukaan untuk mencari wilayah panas bumi aktif yang layak dengan tujuan membangun pembangkit listrik panas bumi aktif. Terus komponen geothermal itu ada 4. Yang pertama itu ada sumber panas, yang kedua ada batuan reservoir, yang ketiga ada batuan penutup, dan yang terakhir ada fluida. Nah, lanjut ke metode eksplorasi. Nah, untuk sumur geothermal sendiri berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada sumur produksi. Nah, sumur produksi ini dapat berupa uap atau steam maupun air panas atau brain. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sumur injeksi. Nah, sumur injeksi ini berfungsi untuk menginjeksikan air sisa dari proses di power plant ke dalam pipe geothermal. Nah, lalu untuk sumur yang terakhir itu ada yang namanya sumur delineasi. Nah, sumur delineasi ini
digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap area geotermal. Nah, pada sumber ini tuh tidak dilakukan produksi apapun seperti itu. Oh iya, selanjutnya ada konversi energi panas bumi atau geothermal energi. Nah, di sini nih terdapat 5 tahapan untuk mengkonversi energi panas bumi. Yang pertama itu air dengan fasa uap naik ke permukaan. Lalu yang kedua, uap dimurnikan di separator. Dan yang ketiga, uap dengan kecepatan tinggi memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Dan yang keempat, uap didinginkan sehingga berubah fasa menjadi air. Dan yang terakhir, air tersebut diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Berikut merupakan beberapa konversi energi panas bumi. Yang pertama itu ada dry steam power plants. Nah, pada tipe ini uap panas steam langsung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja menghasilkan listrik. Sisa panas yang datang dari production well dialirkan kembali ke dalam reservoir melalui injection well. Nah, pembangkit tipe tertua ini pertama kali digunakan di Lardarello, Italia pada 1964, di mana saat ini masih berfungsi dengan baik. Di Amerika Serikat pun, dry steam power masih digunakan seperti yang ada di Geysers, California Utara. Lalu yang kedua ada flash steam power plants. Nah, panas bumi yang beruap fluida, misalnya air panas alam atau hot spring, di atas suhu 1750 derajat Celcius, dapat digunakan sebagai sumber pembangkit flash steam power plants. Fluida panas tersebut dialirkan ke dalam tangki flash yang tekanannya lebih rendah sehingga terjadi uap panas secara cepat. Uap panas yang disebut dengan flash inilah yang menggerakkan turbin untuk mengaktifkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Sisa panas yang tidak terpakai masuk kembali ke reservoir melalui injection well. Contoh dari flash steam power plants adalah Kala Energi Navy 1 Flash Geothermal Power Plants di Coso Geothermal Vault, California, USA. Lalu yang terakhir ada Binary Cycle Power Plants atau BCPP. Nah, BCPP ini menggunakan teknologi yang berbeda dengan kedua teknologi sebelumnya. Pada BCPP, air panas atau uap air panas yang berasal dari sumber produksi atau production well tidak pernah menyentuh turbin. Nah, air panas bumi digunakan untuk memanaskan apa yang disebut dengan working fluid pada heat exchange. Working fluid kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa flash. Nah, uap yang dihasilkan di heat exchange tadi lalu dialirkan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan di heat exchange inilah yang disebut sebagai secondary atau binary fluid. Binary cycle power plants ini sebetulnya merupakan sistem tertutup. Jadi tidak ada yang dilepas ke atmosfer. Keunggulan dari BCPP ialah dapat dioperasikan pada suhu rendah yaitu sekitar 90 sampai 1750 derajat Celcius. Dampak positif dari pemanfaatan energi geotermal yaitu yang pertama, energi geotermal merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi. Yang kedua, reservoir geotermal dapat diisi ulang secara alami dan merupakan energi tipe yang terbarukan. Dan yang ketiga, energi geotermal memiliki potensi listrik yang tinggi yaitu dapat mencapai 2 terawatt. Yang keempat, instalasinya relatif mudah. Yang kelima, risiko nol korban. Dan yang keenam, dapat diinstal di bawah permukaan. Nah, kemudian terdapat beberapa dampak negatifnya nih. Yang pertama, karena lokasi yang spesifik, jadi membutuhkan biaya eksplorasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, dengan pemanfaatan energi geotermal, timbullah isu-isu tentang lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, adanya pembangkit listrik geotermal di beberapa kasus nih dapat memicu gempa bumi. Selanjutnya, karena ada energi geotermal ini memicu adanya emisi silikat dan sulfur. Dan yang selanjutnya ada tantangan pengembangan energi panas bumi atau geothermal energi. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama itu ada di masalah harga. Lalu yang kedua, adanya penolakan masyarakat dan geothermal di kawasan
lingkungan hutan lindung. Eksploitasi geotermal akan mempengaruhi lingkungan tergantung pada level tertentu dan bergantung pada seberapa besar eksploitasi yang dilakukan. Nah lanjut ke bagian terakhir, yaitu data-data energi panas bumi atau geothermal energi di Indonesia. Nah, jumlah potensi sumber daya geothermal Indonesia sekitar 11.073 MW listrik dan cadangannya sekitar 17.506 MW listrik. Nah, kapasitas pembangkit listrik secara nasional yang pada akhir 2016 memproduksi listrik 59,6 GW atau 59.600 megawatt. Maka jika potensi tersebut digunakan semua sebagai pembangkit listrik, maka menambah kapasitas 18% dari total produksi listrik saat ini. Penyebaran sumber energi geotermal ini hampir merata, bisa ditemukan lebih dari 300 titik dari Sabang sampai Merauke. Nah itu udah kelas. Nah itulah beberapa pembahasan dari kami mengenai apa itu geotermal sendiri yang emang sekarang ini hangat dibicarakan di kalangan banyak orang. Semoga pembahasan tersebut bisa menambah wawasan bagi para penonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun salah kata. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.